Om Swastiastu. Pemirsa, pengelolaan sampah masih menjadi masalah serius di berbagai tempat, bahkan di rumah. Nah, untuk itu edukasi penanganan dan pengelolaan sampah terus dijalankan sejak usia dini. Bagaimana edukasi penanganan sampah sejak dini kepada anak-anak TK dan SD? Kita angkat menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru kali ini. Tentunya sudah hadir tamu-tamu saya. Ini cita-cita saya dari dulu yang tidak kesampaian. Beliau-beliau ini sebagai pahlawan dengan banyak jasa, bukan tanpa tanda jasa kayaknya ya. Guru-guru kita semuanya. Yang pertama ada Ibu Nikomang Yuliawati SPD, beliau adalah guru SD PGRI Kota Denpasar. Om Swastiastu, Ibu Yuliawati. Boleh pakai mic-nya Bu. Ibu, ini SD PGRI atau PGRI Kota Denpasar ini saya baru tahu, ini lokasinya di mana sih Bu? Om Swastiastu. Perkenalkan saya Bu Komang Yuli. SD PGRI ini merupakan satu-satunya sekolah dasar yang dimiliki oleh Yayasan PGRI. Ya, satu-satunya di Bali dan juga satu-satunya di Indonesia. Wow. Iya, kalau SMP, SMP kan banyak SMP-nya tuh. Iya, betul. SMA, SMK juga. Betul. Kalau SD hanya satu, SD PGRI, di mana alamatnya itu di Jalan Menduri, Gang Sudemale, daerah Sumerte. Jadinya. Itu sudah berapa lama berdirinya Bu? SD PGRI sudah berdiri 13 tahun. 13 tahun? Iya, betul. Oh, masih 11-12 dengan usia saya. Oke. 11-12 kilometer. Iya. Oh, banget. Oke, terima kasih Bu Yuli sudah hadir. Nanti kita akan kasih. berbincang-bincang mengenai edukasi penanganan sampah sejak dini kepada anak-anak TK dan SD tentunya. Di tengah ini ada Ibu Foni Agustina Susanta SPD MPDK. Beliau adalah Kepala TK Tunas Harapan. Om Swastiastu, selamat. Halo, apa kabarnya Ibu? Sehat selalu Ibu? Sehat selalu. Iya. Nah ini Ibu, ini minuman Bu di depan kita. Nah ini hasil karya dari anak-anak saya Pak. Ini yang disebut dengan ekoenzim. Oke. Salah satu dari pengelolaan sampah juga. Waduh, gitu. ini Ya. keren banget, kreatif banget ini. Tunas Harapan ini. Boleh tahu nih alamat TK Tunas Harapannya di mana Bu? Oke, Om Swastiastu. TK Tunas Harapan ini adalah TK gratis ya Bapak Ibu. Maksudnya TK gratis? Kami tidak memungut uang pangkal ataupun SPP. Dan sekolah kami TK Tunas Harapan ini adalah sekolah penggerak. Saat ini statusnya untuk angkatan pertama. Dan kami lokasinya ada di Jalan Antosuro, Perum Lembah Pujian. Aduh, tahu gitu ada TK Tunas Harapan gratis. Saya dulu TK-nya di situ aja ya. Boleh Pak, boleh banget. Perlu guru TK laki-laki Pak. Oh iya, jadi nggak sekolah di sana tapi ngajar di sana boleh juga nih kayaknya. Terima kasih Bu Foni sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan yang paling ganteng pada hari ini, pada kesempatan kali ini, pada di ujung ada Bapak Kadek Tediana Saputra SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tonje. Om Swastiastu, Pak Kasep. Nah, ini SD 2 Tonje ini lokasinya di mana Pak? Tentunya di Tonje ya. Di Jalan Kenyeri nomor 59 Denpasar, niki bersebelahan dengan kuburan Bung Kenang gitu. Jadi sekolahnya tidak seseram kuburan sih, gitu. Biarpun dekat dengan kuburan. Sebelah timurnya kuburan. Sebelah selatan kuburan. Sebelah selatan. Sebelah selatan kuburannya. Di utaranya kuburan. Kita sebelahan cuman dibatasi dengan tembok. Iya. Oke, Ya. baik. Kayaknya saya tahu ini. Di depannya juga ada SD ya Pak ya. Oh, saya tahu itu ya. Baik, terima kasih sudah hadir Bapak-bapak. Dan ini seperti di awal saya sampaikan tadi, ini cita-cita saya dulu adalah jadi seorang pendidik, tapi tidak tercapai sekali. Tetapi saya sangat bangga sekali, appreciated sekali kepada para guru-guru kita pada hari ini. Kita akan berbincang-bincang mengenai edukasi penanganan sampah sejak dini kepada anak-anak TK dan SD. Saya ke Bu Yuli dulu. Bu Yuli, ini sebenarnya kalau kita ngomongin tentang sampah, 13 tahun keberadaan SD PGRI ya. Kita manggilnya PGRI gitu ya. PGRI Kota Denpasar Ringki sendiri. Ini seberapa pentingnya edukasi bagi anak-anak sejak dini dilakukan, Bu? Oke, terima kasih. Kalau untuk membicarakan sampah ya, kita tahu bahwa sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu sangat banyak. Jadi sekolah-sekolah itu penting memberikan edukasi kepada anak didiknya mengenai bagaimana kita pintar-pintar dalam mengelola sampah. Nah,
Di SD PGRI ini kebetulan kami sudah menanamkan ke anak-anak untuk memilah sampah yang dihasilkan sendiri seperti itu. Baik itu dari sampah makanannya, dari sampah yang dihasilkan di rumah. Nah itu sudah kami memberikan edukasi kepada anak-anak dalam memilah dan juga pengolahan sampahnya sendiri. Itu kan kita tahu ini jenjang SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6 ini sendiri. Ini bagaimana cara untuk memberikan edukasi kepada mereka ini sesuai dengan usia mereka? Oke, kalau cara yang kita lakukan mungkin dari anak kelas 1, 2, 3 karena kita masukkan itu anak kelas rendah. Jadi untuk anak-anak kelas 1, 2, 3 gurunya sendiri yang akan menjadi contoh bagi anak didiknya. Seperti itu mendampingi anak-anaknya bagaimana cara memilah sampah, mengolah sampahnya itu jadi tetap diawasi oleh wali kelasnya. Itu untuk kelas 1, 2, 3. Kalau untuk kelas 4, 5, 6 kita sudah jadikan mereka kebiasaan. Nah, jadi dari kelas 1, 2, 3 masih didampingi, 4, 5, 6 itu mereka sudah berdiri sendiri, sudah memilah sampah yang dihasilkan sendiri. Seperti itu yang kita berikan edukasi ke anak-anak. Jadi begitu anak-anak sudah baru masuk ke SD PGRI Denpasar itu juga sudah diberikan bagaimana pentingnya pengelolaan sampah itu sendiri, Ibu. Iya, betul. Sudah kita berikan, kita kasih informasi ke anak-anak bagaimana dampak dari sampah yang kita hasilkan apabila kita tidak memilah dan mengolahnya. Seperti itu, Bapak. Jadi 1, 2, 3 berbeda dengan 4, 5, 6 kelasnya, seperti itu. Karena kan kita di SD itu kita gunakan jenjang ada kelas rendah dan kelas tingginya. Kalau kami di SD PGRI seperti itu. Ya. Nah, dengan bahasa yang bagaimana sih Bu agar mereka paham bahwa ini loh penting sekali pengelolaan sampah ini sendiri bagi masa depan mereka nantinya. Kalau bahasa mungkin untuk kelas rendah kita dengan mendampingi dan juga menjadi contoh ke anak-anak, kita juga selalu mengingatkan ke anak-anak. Nah, anak-anak apabila kita menjaga kebersihan, apa dampak yang akan kita dapatkan dari kebersihan lingkungan itu sendiri. Nah, jadi anak-anak sudah berpikir nih, oh iya apa yang dikatakan oleh guru kami itu betul. Nah, seperti itu. Itu yang kita ajak dulu anak-anak kelas 1, 2, 3. Nah, kalau kelas tingginya, kelas 4, 5, 6 itu mereka kan sudah tahu sendiri apa dampak dari menjaga kebersihan dengan memilah sampah tersebut. Jadi 1, 2, 3 ini bisa dikatakan dengan ajakan dulu. Iya, dengan ajakan dulu. Dengan ajakan dulu, kemudian pendampingan. Masih kita dampingi, terus kita berikan contoh. Tidak hanya siswanya saja yang hanya memungut sampah, memilah, tapi gurunya juga turut serta, gitu. Berarti ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi ketika mereka sudah masuk ke jenjang SD, mereka belum paham betul bagaimana pengelolaan sampah itu sendiri, Bu, khususnya di SD PGRI. Kalau untuk anak-anak di SD PGRI yang kita terima selama ini ada beberapa anak yang memang mungkin di jenjang TK, jenjang TK-nya dia sudah sudah menerapkan yang seperti itu. Jadi mereka sudah paham betul, mereka sudah ingat akan diri bahwa pemilahan sampah, pengolahan sampah itu sangat penting. Apa dampaknya itu sangat luar biasa kalau kita tidak memilah dan mengolahnya. Nah, kalau anak-anak ada beberapa kemungkinan ya, saya tidak bilang semua, kemungkinan ada beberapa TK yang belum menerapkan seperti ini. Ya, jadi anak-anak dengan melihat temannya yang seperti itu, gurunya, jadi mereka mengikuti apa yang mereka lihat secara langsung, apa yang diinformasikan ke gurunya, seperti itu. Bahasanya beda dong, Bu, antara kelas rendah dengan kakak-kakaknya di kelas 4, 5, 6 ini sendiri, Bu? Iya, betul. Kalau bahasanya beda, kalau 1, 2, 3 mungkin dari kita mendidik, terus bahasanya juga lemah lembut dan detail, seperti itu kalau 1, 2, 3. Kalau 4, 5, 6 kita hanya berikan dia kode atau memberitahu anak-anak kita sudah selesai istirahat.
Nah, coba dilihat lingkungan sekolah kita, sudah mengerti mereka. Oh, berarti kita nih disuruh membersihkan ruang lingkungan sekolah nih. Begitu. Itu biasanya yang kita lakukan di SD PGRI. Baik, baik. Ibu dan Bapak, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana edukasi penanganan sampah sejak dini kepada anak-anak TK dan SD. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana edukasi penanganan sampah sejak dini kepada anak-anak TK dan SD. Masih menjadi topik kita pada hari ini. Saya masih ke Bu Yuli sebagai guru di SD PGRI Kota Denpasar ini sendiri. Ibu, ini kan anak-anak berbagai karakter yang kita temui tentunya. Nah, ini tentunya tantangan juga bagi seorang guru untuk memberikan edukasi kepada anak-anak ya, khususnya kelas 1, 2, 3 maupun kakak-kakak kelasnya ini sendiri. Ini seperti apa tantangannya di lapangan, Bu? Khususnya di SD PGRI Denpasar. Iya, baik. Untuk tantangan yang kita hadapi selama kita menerapkan itu memang masih ada saja anak-anak yang agak susah kita mengajak mereka untuk mau memilah ataupun menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya, memilah sampah, mengolah sampah itu masih ada saja. Nah, tantangan itu kita lakukan kita cari cara bagaimana bisa menyelesaikan tantangan tersebut, yaitu dengan cara berkomunikasi dengan orang tua, menjalin kolaborasi dengan orang tua, kerjasama dengan orang tua, bagaimana orang tua juga di awal tahun pelajaran kita biasanya di SD PGRI itu mensosialisasikan program. Nah, di mana program-program salah satunya yaitu pengolahan pemilahan sampah ini juga kita sampaikan supaya apa program di sekolah ini bisa juga dilanjutkan di rumah oleh orang tuanya. Jadi untuk anak-anak yang susah atau sulit kita ajak untuk menjaga kebersihan, memilah sampah ini, kita kembalikan ke orang tua, bantuan ke orang tua agar memberikan lagi edukasi, memberikan pemahaman lagi kepada anaknya agar apa yang disampaikan, apa yang dilaksanakan di sekolah itu memang penting. Nah, seperti itu biasanya. Biasanya untuk anak-anak seusia mereka mendapatkan reward nggak sih, Bu, ketika mereka melakukan apa yang kita suruh seperti itu, Bu, khususnya untuk pengelolaan sampah ini sendiri, Bu? Kalau untuk pengolahan sampah di SD PGRI, kita untuk rewardnya biasanya kita di akhir semester. Ya, di akhir semester itu kita ada reward, mungkin kita ada sekedar bingkisan untuk anak-anak yang memang rutin dia melaksanakan pengolahan dan pemilahan sampah itu. Baik, ya, baik. Untuk memotivasi mereka lah ya untuk mau menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya. Baik. Nah, ini yang menarik sekali. Saya ke Bu Foni dulu. Bu Foni selaku Kepala TK Tuna Sarapan. Saya masih ingat nih lagu kebangsaan saya. Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami. Nah, kalau kita ngomongin tentang taman, ini image-nya kita, imajinasi kita kan bersih, lapang, kemudian tanpa sampah seperti itu. Nah, ini kan usia mereka anak-anak TK atau PAUD lah ya, bisa dikatakan PAUD, TK ini sendiri kan lebih rendah lagi, Bu. Ini seperti apa sih, Bu, untuk memberikan edukasi bagaimana pentingnya pengelolaan sampah khususnya di TK Tuna Sarapan ini, Bu? Iya, memang benar banget ya. Kalau di anak usia dini itu masih kecil usianya, jadi memang diharapkan tuh nanti lahir sebuah pembiasaan ya yang akan dibawa oleh mereka. Nah, kita bersyukur ya bahwa kurikulumnya udah baru gitu ya, kurikulum merdeka, di mana kita semua kembali lagi kepada lingkungan kita yang terdekat dengan kita. Jadi waktu itu saya kenalkan, kebetulan sekolah kami itu dekat dengan sungai, letaknya sangat berdekatan sungai. Jadi saya suruh anak-anak mengamati gitu kan, coba lihat sungainya, di sungai itu ada apa. Ternyata mereka nggak bisa menemukan ikan, yang mereka temukan tuh tas kresek. Terus mereka nemuin sandal. Jadi karena ngeliat kondisi seperti itu, airnya juga udah nggak jernih lagi. Nah, kita mulai ngobrol sama anak-anak ya dengan apa yang mereka lihat. Jadi bagaimana gitu ya, disitulah kita mulai lahir, Pak, untuk bisa mengelola sampah-sampah ini dengan baik supaya bermanfaat.
kan kita tahu bersama ya bahwa sampah itu memang dua jenis ya, organik dan non organik. Iya. Dan kedua-duanya PR besar nih buat kita semua ya, masyarakat di Bali juga nih PR besar gitu loh. Bukan buat kita hanya di semua. Bali, di seluruh Indonesia, Betul, bahkan di dunia. seluruh dunia, betul. Itu PR besar banget. Jadi kami di TK Tunas Harapan itu memang sejak masa pengenalan lingkungan sekolah tuh udah langsung. Jadi di situ kami ada dua, untuk pengelolaan yang non organik. Jadi kayak plastik yang kayak semacam begitu, kami ajarkan kepada anak-anak untuk membuat eco brick. Terus kemudian mereka udah mulai kami suruh bawa botol yang besar, botol mineral bekas yang besar 1,5 liter. Nah di situ mereka mulai mendesain, dipasang stiker atau apa yang mereka kenal. Mereka mungkin belum tahu huruf ya, karena masih anak-anak banget, masih PAUD. Jadi mereka kasih stiker di mana mereka bisa mengenali bahwa ini milik mereka. Terus kami kasih tahu, gurunya kasih tahu untuk apa botol ini. Nah, botol ini gunanya untuk memasukkan semua sampah-sampah kalian yang non organik, yang plastik. Kalau habis maem biskuit, habis maem mungkin permen ya, dibersihkan, dipotong dan dimasukkan ke dalam botol itu. Dan kami sudah mempraktekkan ini cukup lama. Ya, dan setiap satu botol yang besar ukuran 1,5 liter itu biasanya 1 tahun baru penuh. 1 tahun penuh, karena kan harus ditekan-tekan ya. Nah harus ditekan-tekan gitu. Jadi 1 tahun baru betul-betul penuh dan padat sesuai dengan standarisasinya ya, bahwa 1,5 liter itu harus berapa gram seperti itu kan. Dan tidak hanya itu, mereka mulai mau dibuat apa setelah ini udah penuh. Untuk membuatnya pun bukan kami, guru, tetapi anak-anak sendiri yang menentukan. Karena kita percaya bahwa dengan seseorang itu menerima manfaat dari pengolahan sampah, maka mereka udah lihat sampah itu udah kayak emas. Enggak lagi ngelihat sampah tuh kayak yang harus dibuang nih, pokoknya harus hilang dari pandangan mata kita gitu kan. Tapi padahal pindah ke tempat lain gitu loh, nggak nyelesain masalah juga ternyata gitu kan. Nah, mungutnya di Tunas Harapan, berlabuhnya di rumah saya nanti ya. Nggak nyelesain masalah kan kalau kayak gitu. Nah jadi kita melihat, memberikan benar-benar kalau itu bermanfaat, pasti mereka akan kerjakan seperti itu. Jadi selain EcoBrick, kami juga mengenalkan ekoenzim untuk pengolahan sampah yang organik. Karena ternyata sampah organik ini juga jadi masalah besar banget dan menghasilkan gas metana, CO2 lah segala macam yang memang dalam notabene sangat berbahaya ya buat kita gitu. Oke, Ibu Foni, ini kan kalau Bu Yulia kan masih usia-usia 6-7 itu kayaknya anak-anak masih bisa menerima. Tapi ini kan masih kecil sekali Bu, 3, 4, 5 seperti itu. Yang saya ingin tanyakan bagaimana caranya atau bahasa mereka kepada mereka, seperti Bu Yulia katakan ini ada kelas rendah juga agak tinggian dikit seperti itu Bu. Kalau buat anak-anak PAUD, sistem yang digunakan adalah learning by doing. Learning by doing. Iya. Jadi dan juga keteladanan itu penting karena seseorang kan melihat keteladanan ya. Ibu guru nggak bisa dong bilang jangan buang sampah ya sayang, tapi gurunya sendiri nggak mungkin gitu kan. Jadi kami pun udah punya komitmen di sekolah kami bahwa gurunya juga harus mengolah sampah, tidak hanya anaknya, juga gurunya berikan teladan yang baik dan yang pasti adalah learning by doing. Jadi melalui proyek-proyek kecil seperti bagaimana sih mengolah sampah. Kalau udah jadi kayak ekoenzim ini, kami ajarkan mereka, yuk kita bikin sabun yuk dari ekoenzim, atau ekoenzim ini bisa loh buat kalau kalian luka bisa jadiin obat luka. Jadi anak-anak tuh udah terima manfaat. Contoh aja kayak minggu lalu ada yang tanpa sengaja lah ya jatuh tapi luka ringan, maksudnya sangat-sangatnya tergores. Mereka udah nggak minta gitu loh obat-obat luka, tapi mereka bilang pakai ekoenzim aja. Oke, baik. Maaf Ibu, boleh saya ambil banget. satu dulu boleh, ya. boleh, Nah, boleh. ini pemirsa, ini hasil dari TK Tunas Harapan yang sudah dilakukan. Apa ini Bu? Ekoenzim. Untuk pemakaian luar. Nah, ini hasil dari anak-anak juga Bu.
Itu hasil fermentasi 3 bulan yang sudah dipanen dan itu siap digunakan. Jadi di sekolah kami selalu siap Pak, yang namanya ekoenzim itu standby, baik di kantor maupun di kelas itu selalu ada. Jadi mereka bersama dengan P3K. Apakah mereka diharuskan membawa sampah dari rumah ke sekolah atau bagaimana ini Bu? Oh, di sekolah kami itu ada makan bersama, program untuk perbaikan gizi. Yeah. Makan bersama, jadi anak-anak makan buah. Yeah. Kalau sudah habis makan buah, kulitnya nggak dibuang, dikumpulkan dan menjadi ekoenzim. Kan mereka belum tahu begitu paham apa yang namanya EcoBreed, kemudian ekoenzim seperti itu. Bagaimana Ibu cara penyampaiannya kepada mereka Ibu? Kalau untuk EcoBreed itu dari MPLS ya, waktu program MPLS anak-anak masuk sekolah itu udah langsung dikenalin Pak. Jadi langsung dikenalin. Berarti waktu anak-anak didampingi orang tua, seperti itu kah? Hari pertama memang masih ada beberapa orang tua yang ikut masuk kelas, tapi kan nggak semua. Ternyata kan anak-anak juga banyak yang sudah cukup mandiri, mereka cukup berani ya. Jadi nggak semuanya, tapi dari situ hari pertama kami udah ajarin, ini botolnya buat apa? Buat taruh sampah-sampah plastik kita, kemudian nggak dibawa pulang. Botol itu standby di kelas mereka masing-masing. Setiap hari bisa dilihat dan setiap kegiatan mereka udah otomatis sekarang ambil botol itu dan memasukkan sampah-sampah dari sisa yang mereka gunakan ya, baik itu biskuit pada saat saya makan atau kebetulan ada bikin hasil karya, ada pembungkus plastiknya, mereka masukkan juga di dalam EcoBreed tersebut. Nah, jadi memang learning by doing banget Pak. Dan ini sustainable program ya. Oke. Jadi berkelanjutan terus gitu. Nah ini tentunya ada hal yang perlu kita ketahui, seberapa efektifnya penerapan program EcoBreed itu bagi anak-anak didik Ibu. Kalau di sekolah saya, buat saya cukup efektif. Karena mereka nggak lagi buang sampah sembarangan. Itu yang pertama. Mereka udah tahu. Bahkan sekarang kalau udah masuk 3 bulan kayak gini, gurunya tuh nggak perlu ngomong. Sampahnya dibuang di EcoBreed, udah nggak usah. Mereka udah lihat di jendela tuh udah ada. Mereka udah tuk jalan sendiri, ambil sendiri, langsung masukin, tutup lagi, taruh lagi. Jadi udah jadi pembiasaan Pak. Makanya saya bilang ini kayak sustainable program. Jadi nggak bisa hanya sekedar hadir karena event, ada kita dapat euforianya, finish. No, cannot. Harus berkelanjutan. Yes, dan harus itu terus. Seperti kata Bu Yulia, untuk membentuk karakter ke depannya. Betul. Maka itu kita standby-kan di dalam kelas supaya mereka lihat setiap hari, digunakan setiap hari, akhirnya menjadi kebiasaan yang baik. Oke, Bu Foni, Bu Yuli dan juga Pak Kadek Fediana, kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Baik, bagaimana edukasi penanganan sampah sejak dini kepada anak-anak TK dan SD masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Saya ke Bu Foni lagi nih, Kepala ETK Tunas Harapan. Bu, ini hasil anak-anak ekoenzim. Mereka tahu nggak sih apa manfaatnya dari, apa gunanya dari ekoenzim ini sendiri? Anak-anak tahu kegunaannya untuk apa, ya, karena itu ada setiap hari bersama dengan mereka. Jadi kami pun kayak sabun ya untuk cuci piring maupun cuci tangan kami campur dengan ekoenzim. Karena supaya menghindari paparan kimia yang berlebihan. Karena kami sayang mereka ya. Jadi mereka juga diberitahu ini fungsinya, kegunaan dari ekoenzim itu. Bahkan mereka membuat sabun dari ekoenzim. Wow. Dan tidak hanya anak-anak ya Pak, tapi kami membudayakan untuk pengolahan sampah itu juga sampai ke orang tua murid. Jadi orang tua murid juga kami berikan sosialisasinya, kami edukasi mereka dalam kelas-kelas parenting, dalam kelas-kelas orang tua murid. Kemudian juga tidak hanya itu, mereka juga menerima manfaat. Jadi kalau mereka menerima manfaat, pastilah mereka akan kembali lagi melihat sampah itu bukan kayak sampah, tapi sesuatu yang berharga yang memang bisa menghasilkan dan berguna untuk kehidupan sehari-hari. Baik, bisa menghasilkan. Ini dijual nggak sih Bu? Nah, ekoenzim ini kan sebenarnya penemunya adalah Dr. Sukon dari Thailand. Dan sebagai kami kebetulan teman-teman juga ada komunitas untuk ekoenzim ini mendedikasikan ekoenzim ini kepada beliau. Jika kami berkomitmen untuk tidak menjual ekoenzim, tetapi kami memberikan secara cuma-cuma kepada semua yang membutuhkan.
Jadi anak-anak pun juga mereka memberikan secara cuma-cuma kepada teman-teman mereka yang lainnya atau tetangga-tetangga mereka yang membutuhkan sekaligus mengedukasi orang-orang di sekitarnya. Begitu Pak. Dan sampai hari ini berkelanjutan untuk pembuatan EcoBrick dan juga EcoEnzyme ini sendiri. Sangat berkelanjutan. Jadi memang kalau bahkan EcoEnzyme ini menjadi salah satu souvenir di TK Tunas Harapan buat tamu-tamu yang berkunjung ke sekolah kami. Itu. Bahkan mereka nanti lulusnya dari TK ini bisa membawa cerita mereka nantinya ke teman-teman mereka di SD mungkin ya. Saya berharap mereka bisa menjadi duta-duta untuk kebersihan untuk lingkungan Pak ya. Luar biasa sekali. Saya ke Pak Tediana nih selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tonje. Kalau tadi ini ada Bu Yuli, kemudian Bu Foni mengatakan bagaimana program-program yang sudah dilakukan untuk pengelolaan sampah. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang SD 2 Negeri 2 Tonje ini sendiri, seperti apa Pak pengelolaan atau edukasi kepada mereka? Bagaimana pentingnya pengelolaan pengenanganan sampah yang dilakukan sejak dini Pak? Baik, untuk di SD Negeri 2 Tonje, kebetulan di SD kami ada program POP, program organisasi penggerak yang berkaitan dengan sampah, pengelolaan sampah, kemudian juga program Adiwiyata Sekolah yang sekarang sudah masuk ke nasional, mungkin minggu depan yang dapat nanti penghargaannya di Jakarta, di pusat. Senin saya ke sana. Boleh dong tepuk tangan dulu buat SD 2 Negeri Tonje, 2 Tonje. Kebetulan berkaitan dengan sampah di sekolah kami, jadinya kita itu istilahnya berangkat dari program pemerintah pendidikan, yaitu kurikulum Merdeka. Kebetulan yang juga guru penggerak angkatan 1. Kemudian artinya program yang di sekolah ini bagaimana sih dampaknya terhadap siswa gitu. Kalau memang kita bikin program di sekolah tapi tidak ada dampaknya terhadap siswa, jadi program itu mubazir gitu Bapak. Jadi program itu harus berbasis pada siswa kan dulu. Jadi objeknya siswa. Kemudian di sekolah kami kita lihat analisis Bapak. Artinya kekuatan dan kelemahan sekolah. Yang pertama kita analisis dulu kekuatan kita, bukan berorientasi pada kelemahan. Gitu. Artinya kalau di sekolah kita ini banyak sampah organik Bapak. Banyak sampah organik karena berdekatan dengan kuburan, jadi ada pohon kepuh yang besar sekali, udah umurnya sampai mungkin dah ratusan ribuan tahun itu, mungkin sudah terkenal pohonnya niki. Nah itu artinya itu dampaknya sebenarnya kalau kita lihat berorientasi dari kekurangan, nah itu kelemahan. Tapi kita artinya melihat hal tersebut sebagai kelebihan gitu Pak. Jadi sampah itu dipakai guru. Nah, arti pohonnya dipakai guru juga. Guru gimana Pak maksudnya? Nah untuk guru nih artinya sampah itu sebagai pengganti media untuk anak-anak karena sampahnya jatuh, anak-anak belajar dari sampah yang jatuh bagaimanakan sampahnya gitu awalnya. Kemudian sampahnya nike diolah menjadi kompos, nah, dimasukkan ke dalam biopori. Nike setiap dia istirahat, anak-anak melakukan yang namanya operasi semut, Pak. Apa? Operasi semut. Operasi semut. Ya, program operasi semut. Jadi anak-anak habis istirahat, dia mungut sampah karena sampahnya setiap menit itu berjatuhan, Pak. Kalau di musim pas musim gugur nih satu hari itu mungkin satu pick up dapat sampah karena banyak sekali itu sampahnya jatuh ke halaman sekolah. Ya, jatuh ke halaman sekolah. Nah itu dimasukkan ke dalam biopori, bioporinya nanti akan hidup Bapak. Bioporinya hidup nih karena cacing akan ke sana mencari itu. Jadi kalau cacing ke sana otomatis rongga ada di bawah, nanti bioporinya untuk menyerap air hujan ke hidup dia. Nah, kalau tidak diisi dengan sampah organik, otomatis bioporinya akan mati. Berapa banyak biopori yang dipunyai? Yang kebetulan punya 22 biopori. Nah itu 22 biopori itu baru satu. Kemudian di saat pagi hari, kemudian sampahnya kan banyak banyak sampah dikumpulkan. Kemudian kita punya kader Bapak. Kita punya kader kompos. Kemudian kader EcoBrick juga kita punya sama dengan ibunya yang mengelola niki anaknya. Karena kita bikin sistem di sekolah. Kita bukan bikin penokohan di sekolah. Kalau tokohnya itu hilang nanti programnya nggak jalan. Nah, seandainya saya pun nanti pindah ke sekolah lain atau kepala sekolahnya, sistem saya yang saya buat niki udah jalan sendiri. Karena kita akan buat sistem di sekolah untuk pengelolaan sampah. Jadi setelah terkumpul,
kadernya akan motong-motong jadi bagian-bagian kecil karena lebih cepat nanti proses pembusukannya gitu. Jadi dimasukkan ke dalam tong, sisanya nanti yang tidak terkerjakan oleh kadernya itu nanti dibuang di kita punya tong sekat-sekat yang dari gini di sana ditampung dulu sementara. Nah, kalau di sana sudah penuh, kita punya juga yang lagi satu nih komposter alami. Langsung Pak di dalam tanah itu dibuat lubang, langsung dimasukkan ke sana. Kalau di dalam tanah itu artinya lebih banyak organisme untuk pengurainya. Yeah. Jadi lebih cepat sebenarnya, cuman estetisnya kurang gitu. Jadi di sana untuk penampungan sementara untuk yang di dalam tanah gitu. Nah, itu yang untuk di istilah organik. Kemudian yang di sampah plastik. Nah, kebetulan ini sampah plastik kita sama dengan ibunya. Kita juga menyiapkan program EcoBreak. Artinya EcoBreak itu banyak sekali manfaatnya seperti yang dibilang sama ibu. Jadi melatih motorik siswa juga. Kemudian istilahnya memperluas memperpanjang siklus dari nilai produk. Nah, itu fungsinya. Artinya gelas makin dipakai dari plastik, kemudian dibuang, berarti kan gunanya hanya seperti waktu saat kita buang itu aja. Nah, kemudian dipakai lagi untuk hal yang lebih berguna, berarti kita memperpanjang siklus gitu, memperpanjang siklus guna dari sebuah benda gitu, yang sudah tidak terpakai gitu. Benda yang tidak terpakai dikelah sampah namanya gitu ya. Artinya kita memperpanjang siklusnya karena sampah plastik ini terurai hampir 450 tahun baru terurai istilahnya nih untuk kalau kita perpanjang masa siklusnya istilahnya 50 tahun kita bisa pakai bata EcoBreak nih istilahnya pakai untuk pinggiran taman, pinggiran untuk bikin bangunan di semen itu Pak istilahnya. Artinya kita memperpanjang siklusnya lagi 50 tahun. Jadi untuk mendekati masa dia terurai itu lebih dekat gitu. Artinya kita lebih menggunakan hal yang lebih bermanfaat untuk hal tersebut gitu. Jadi di sekolah kami kita ada juga yang terakhir niki masalah untuk dicegah dulu Pak sebelum mengobati. Yang namanya dicegah niki artinya penggunaan sampahnya dulu ditekan. Penggunaan sampah di sekolah artinya sampah sekali pakai yang gitu harus ditekan dulu. Yang pertama ini artinya anak-anak itu membawa tumbler, membawa alat makan. Artinya untuk di kantin dia menyiapkan gelas, kemudian piring dan sebagainya. Dia artinya hal-hal tersebut bisa menekan jumlah sampah. Jadi kita cegah dulu Pak sebelum kita mengobati. Jadi yang dilakukan di SD kami berarti 3 Bapak. Yang pertama nih reuse, reduce dan recycle. Baik, 3R itu diterapkan. 3R diterapkan betul-betul dalam bentuk program. Ya. Nanti dampaknya terhadap murid seperti apa yang dibilang sama ibunya, nanti akan terbentuk budaya di anak nih. Artinya kalau buang sampah saja, dia udah merasa bersalah, udah merasa nggak enak gitu. Nah itu terbentuk dah budaya anak. Arti dampak terhadap murid itu artinya ada hal positif yang bisa diterima oleh anak. Jadi bisa dikatakan ini ada beberapa tagline juga, malu dong buang sampah sembarangan seperti itu. Nah ini Pak Kepala Sekolah, ada yang menarik sekali adalah membuat sistem kemudian kader bukan penokohan. Nah kader-kadernya itu diambil dari kelas berapa sih Pak? Oke, terima kasih Pak. Untuk kader kita ini banyak program yang semuanya terupload dalam kader. Kemudian yang pertama niki kader yang terlibat niki hampir semua siswa. Hampir semua siswa? Ya dari kelas tinggi ini, kelas tinggi 456 kita pakai kader. Untuk adik-adiknya belum, karena adik-adik itu akan bersifat duplikasi Pak. Nanti duplikasi kakaknya dulu yang berbuat, nanti setelah 1, 2, 3 seperti yang Ibu bilang tadi. Ibu Yuli bilang artinya kelas 1, 2, 3 niki adalah kelas rendah. Dia masih mencontoh Pak. Nah nanti kelas 4, 5, 6 yang akan memberikan istilahnya dia pengalaman, nah, itu akan diduplikasi oleh anaknya. Baik. Gitu. Ya, jadi program yang kita punya nih kader EcoBreak, kader Adiwiyata, kemudian kader UKS, kader yoga, senam, hampir semua kader.
Kemarin Bu Wali Kota juga minta disiapkan kadernya nanti ya diajak keliling katanya untuk penyuluhan gitu. Dia siapkan luar biasa sekali. Kan ajak keliling nih. Nah, Bu Foni, ini kan kalau kita ngomongin anak-anak TK, ini beberapa waktu lalu kita juga melihat secara langsung ini PJ Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya DRG atau Dr. Gigi Ida Mahendra Jaya mengedukasi anak-anak agar peduli lingkungan melalui budaya pungut, pilah dan buang sampah pada tempatnya. Ini melibatkan anak-anak TK loh Bu. Nah ini seperti apa Ibu melihat apa yang sudah dilakukan oleh PJ Tim Penggerak PKK kita Bu? Sangat baik banget. Karena memang anak TK itu, anak usia dini itu butuh keteladanan, dia butuh contoh gitu ya. Jadi apa yang dia lihat tentu saja itu menjadi inspirasi bagi mereka. Dan ini sesuatu yang mungkin kalau saya boleh katakan tidak hanya satu kali, dua kali saja, tapi harus berkelanjutan juga. Karena itu akan menolong mereka untuk mereka memiliki kebiasaan yang baik juga nantinya gitu. Dan itu juga dilakukan di TK Tunas Harapan Ibu? Oh iya, ya Pak, kita lakukan juga. Kita lakukan. Karena memang kalau diteliti lebih dalam lagi dengan kurikulum yang ada saat ini, itu jelas banget ada satu poin di mana kita harus memberikan perhatian khusus terhadap lingkungan. Itu sudah ada, bahkan tercantum di capaian pembelajaran bagi anak usia dini. Itu sudah ada di sana. Oh ada, ya, ada di dalam kurikulumnya pun ada, sudah ada. Iya. Baik, nah ini kan kalau kita tahu ini anak-anak TK ini sebelum lulus mereka juga masih lulus ya, 2 tahun ya TK. Saya cuma 1 tahun Bu TK dulu. Berarti Bapak cuma TKB ya? TKB ya, iya saya masih ingat TKB. Jadi mereka masih punya banyak waktu selama 2 tahun itu sendiri Bu. Ya kalau waktu itu selalu ada ya buat siapa saja, tetapi kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik juga tidak ada gunanya. Jadi sebaiknya memang kita selama anak-anak TK itu bersekolah, dia ada di dalam lingkungan sekolah, kita guru-guru selalu memiliki kesempatan untuk bersama-sama membentuk kebiasaan baik anak-anak. Khususnya dalam hal ini mereka mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, mereka berusaha untuk mengelola sampah sebisa yang mereka lakukan dengan tentunya pertolongan dari orang dewasa, dalam hal ini guru dan juga orang tua gitu. Bisa dikatakan Allah bisa karena biasa seperti itu. Betul, ini yang dilakukan juga kalau di TK. Makanya saya bilang harus learning by doing kalau buat anak TK. Iya. Dan mereka bukan hanya terpaksa untuk melakukannya. Kalau saya ngomong terpaksa atau harus dipaksakan sejak dini. Kita nggak maksa anak ya. Nah, masa guru TK maksa-maksa kayaknya nggak ada gitu ya. Nggak ada. Saya tahu guru TK di Kota Denpasar ini nggak ada yang maksa-maksa anak ya. Jadi tetapi menumbuhkan kesadaran sejak dini dan menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan sebagai anugerah dari Tuhan. Itu yang kita tumbuhkan di dalam diri anak-anak. Baik, ya. Karena itu akan menjadi bekal mereka di kemudian hari. Betul. Iya, itu yang kami yakini saat ini. Baik, baik. Ibu, Bapak, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, bagaimana edukasi penanganan sampah sejak dini kepada anak-anak TK dan SD masih kita angkat menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Masih bersama ibu-ibu dan bapak kepala sekolah yang sangat luar biasa sekali. Saya ke Bu Yuli nih. Bu Yuli selaku guru SD PGRI Kota Denpasar, dari penuturan dari Pak Kepala Sekolah, kemudian Ibu Foni sebagai Kepala TK Tunas Harapan. Ini ada keinginan nggak sih untuk melakukan hal serupa seperti SD 2 Tonjo Niki sendiri Bu? Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Foni dan Pak Teddy tadi, kami di SD PGRI memang belum menerapkan yang namanya mengolah sampah organik menjadi ekoenzim dan satu lagi itu ekobrick. Nah, itu kami belum. Kami di SD PGRI sudah melaksanakan yang namanya pemilahan sampah, di mana kami sudah bekerja sama dengan salah satu organisasi penggerak yang membidangi pemilahan sampah ini. Ya, baru itu saja yang sudah kami lakukan. Kerjasamanya berbentuk apa itu Bu? Berbentuk kami di sekolah memilah sampah, jadi anak-anak itu sudah menjadi kebiasaan setelah mereka istirahat, sampah yang mereka hasilkan itu mereka pilah sendiri karena di depan-depan
depan kelas itu kita sudah menyiapkan tempat pemilahan sampah. Nah jadi masing-masing wali kelas sudah menugaskan siswanya untuk memilah sampah sesuai dengan sampah itu, misalnya kategori sampah itu sendiri. Kategori sampah itu gitu. Jadi kalau untuk sampah organik kami hanya baru seperti yang dikatakan sama Pak Teddy tadi, kami baru menampungnya di lubang biopori. Nah kebetulan kami juga di SDP GRI kalau hujan-hujan itu di SDP GRI banjirnya itu sudah kayak sungai gitu kami ya, karena kami berada di bawah sekolahnya. Dataran rendah ya, seperti dataran itu. Rendah, betul itu. Jadi saya selaku bendahara BOS sudah mengalokasikan agar memasang biopori. Dan itu sudah dilakukan, Bu? Sudah. Berapa biopori yang dimiliki? 20 lubang biopori. 20 kebetulan lubang. Dan Asungkara karena belum hujan sih ya. Kalau kemarin sempat hujan tidak sampailah tinggi gini volume airnya saat hujan itu gitu. Jadi sudah teratasi sedikit baru. Ya mudah-mudahan tidak ada hujan yang lebat lagi seperti itu nggih. Dan apa program yang dijalankan oleh Ibu Foni dan juga Pak Teddy, saya pribadi dan mungkin sekolah juga sangat berkeinginan untuk bisa melaksanakan itu di SDP GRI. Karena apa? Sampah organik itu juga perlu kita olah sendiri gitu. Jadi diolah sendiri, digunakan agar anak-anak itu tahu juga dampak negatif dan positif dari pemilahan sampah organiknya. Kalau anorganik kami kan hanya baru di pemilahan, jadi selama 2 minggu sekali itu sampahnya dipilah, akan ada organisasi yang kami ajak kerjasama itu datang ke sekolah untuk mengangkut sampah itu. Jadi anak-anak sudah memilah mana sampah yang botol untuk tutup botolnya itu juga sudah. Nah ada juga beberapa sampah yang diolah oleh wali kelas berserta murid. Nah di mana dijadikan keterampilan. Nah kebetulan tahun kemarin kita proyek P5-nya itu anak-anak kelas 1 ini diajak membuat gantungan kunci. Nah, gantungan kunci itu terbuat dari kemasan makanan snack-snack ringan anak-anak. Nah, itu dan itu sudah memiliki nilai ekonomisnya. Nah, jadi anak-anak membuat, terus pada saat pameran itu orang tua berkunjung, nah orang tua yang membeli. Jadi itu sebagai penghargaan dari apa yang dilakukan oleh siswa kita. Seperti itu. Baik, kalau Pak Teddy kan nanti akan dapat reward, akan ke Jakarta ini menerima penghargaan. Betul. Luar biasa kalau kita berbicara tentang penghargaan, ada sanksi nggak sih bagi anak-anak yang agak lalai dalam buang sampah sembarangan seperti atau hanya sekedar teguran saja Bu yang dilakukan? Iya betul. Kalau kami di SDP GRI tidak ada sanksi ya kalau anak-anak membuang sampah sembarangan tidak. Tapi kalau guru melihat langsung seperti apa yang Bapak tadi katakan, kita hanya menegur. Loh sampahnya kok tidak dipilah, nah seperti itu misalnya. Loh ada sampah, loh ayo dipungut. Nah paling seperti itu aja teguran-teguran yang kita dengan berikan bahasa seorang pendidik tentunya ya Bu ya. Iya betul. Itu. Jadi kalau kita menggunakan bahasa pendidik yang sangat sulit dipahami, ya kan susah juga untuk anak-anak. Jadi kita menggunakan bahasa yang santai saja untuk anak-anak supaya dia juga mudah memahami. Bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami seorang anak-anak ya. Baik, saya ke Pak Teddy. Pak Teddy, kita mengetahui nih pemerintah Provinsi Bali melalui peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Kemudian kita juga memiliki Pergub nomor 47 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Itu juga diterapkankah di sekolah Bapak? Baik, terima kasih Pak. Untuk yang di sekolah kami berkaitan dengan pengolahan sampah berbasis sumber, artinya sekolah kita ini bagaikan miniatur masyarakat Bapak gitu. Miniatur masyarakat yang ada di Bali atau di Indonesia. Jadi cerminan dari awal niki di SD Negeri 2 Tonjau berarti di sekolah kami niki zero tong sampah. Kita tidak punya tong sampah sama sekali. Oh ya? Ya. Tong sampah niki dulu kita punya banyak sekali Bapak. Artinya kita cari tong sampah 10 kurang. Nambah lagi kurang. Jadi setiap yang nambah tong sampahnya tambah banyak.
Jadi kita hilangkan tong sampah di awal, kemudian sampahnya itu menjadi tanggung jawab anak. Arti sampahku tanggung jawabku. Wow. Ya, kita tidak ada tong sampah. Tong sampah yang gunakan sebagai tempat pot. Bapak bisa berkunjung ke sana. Artinya semuanya tong sampah digunakan untuk tempat pot. Jadi kita tidak ada tong sampah. Anak-anak memiliki dia yang namanya tas sampah. Ya, dari tas belanja. Nah, kalau anak-anak tidak mau tasnya banyak, isi sampah, jadi dia akan tidak membawa makanan yang berbungkus plastik. Jadi dia akan bawa isinya tumbler dan sebagainya tadi. Itu caranya menekan di awal. Artinya kemudian kalau seandainya memang harus ada makanan yang akan residunya sampah plastik, artinya dia akan kumpulkan di rumahnya, akan dipotong-potong jadi eco break. Nanti setiap hari Rabu akan ada penimbangan eco break. Eco break beratnya minimal 200 gram per botol. Untuk memenuhi 200 gram botol eco break butuh waktu kalau anak-anak cuman konsumsinya anak-anak sebulan tidak penuh, Pak. Oh ya? Iya betul. Coba Bapak bikin nanti yang satu botol yang botol tanggung itu, ya itu untuk konsumsi sendiri 1 bulan tidak penuh. Betul. Kalau anak-anak sekarang itu karena dia pengen dapat reward dari sekolah karena setiap kenaikan kelas seperti yang ini kita bikin reward siapa yang paling banyak membutuhkan eco break. Ya. Dia dapat reward. Kemudian dia itu akan istilahnya cari sampahnya di luar sekolah. Jadi di rumah. Artinya tidak mencari sampah sampai keliling tidak. Artinya di rumahnya. Kadang-kadang adiknya punya plastik Pampers dan sebagainya itu dimasukkan gitu karena kekurangan plastik, Pak, untuk bikin eco break gitu. Kita ini udah setahun bikin program eco break yang dicanangkan oleh pertama digagas oleh Bu Tini namanya Guru Tiang Nike. Artinya dari mulai start sampai sekarang kita baru bisa beberapa taman saja yang bisa kita cover karena kurang, Pak. Artinya untuk bikin taman yang banyak itu butuh baca eco break, kita perlu bertahun-tahun untuk bikin itu. Ya gitu. Ya, jadi untuk eco break itu yang digunakan sekarang itu masih beberapa saja, artinya untuk yang lain masih banyak tempat yang bisa Tiang aplikasikan untuk eco breaknya. Baik, gitu. Bapak ini kalau kita ngomongin tentang apa yang sudah dilakukan kepada program-program yang dilakukan di SD yang Bapak pimpin ini sendiri kan khususnya kepada anak ini sendiri. Nah, bagaimana edukasinya kepada sosialisasinya kepada orang tua murid? Baik, untuk sosialisasi untuk tentang lingkungan PHBS di sekolah kami. Jadi di awal kita memang ceritakan bahwa sekolah kita ini berbasis pada lingkungan hidup. Jadi kita berbudaya lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Oke, itu dulu. Jadi kita sosialisasikan bahwa sekolah kita ini awalnya tidak ada tong sampah, kemudian disiapkan untuk anak-anak ini ke kantong sampahnya. Artinya lama-kelamaan nanti terbiasa anak-anak. Untuk 1, 2, 3 itu budayanya belum terbentuk, Bapak. Iya. Berarti karena dia masih membawa kebudayaan dari TK yang kebanyakan gitu. Mungkin kalau di TK ibunya nyambung sekali dengan saya nanti. Artinya kita tinggal tidak mengedukasi lagi gitu, Pak. Kejauhan sekolahnya, Pak, dari Harapan ke sana. Ya. Banyak yang tamatan SD 2 tahun Jawa, Pak. Lagi dia ke sekolah, kadang-kadang dia itu bilang enggak lanjut ke programnya di SMP. Itu yang menjadi PR, artinya budaya yang kita bentuk dari SD, mungkin dari ibunya juga, dari TK nanti ke SD yang tidak memiliki budaya seperti ini ke mubazir gitu. Nah, itulah tantangan mungkin ke depannya supaya ada link istilahnya dari TK-nya siapa yang referensi ke sekolah saya, SMP-nya juga menerapkan. Mungkin dari TK Tunas Harapan ini banyak referensinya. Baik. Harapan Bapak nih dengan apa yang dilakukan di SD Negeri 2 Tuan Yaniki sendiri, Pak? Harapannya, Pak? Iya. Nah, untuk harapan Tiang artinya program yang dikatakan baik, Bapak. Artinya menurut Tiang, menurut saya sendiri, program yang dikatakan baik adalah program yang simple, gampang, tapi berlanjut. Simple, gampang, tapi berlanjut. Karena banyak program yang dibilang sama Bu Feni tadi,
seremonial sifatnya. Setelah seremonial tidak ada jalan lagi. Simpel, gitu. gampang, berlanjut dan berguna. Berguna, pasti akan berguna nanti. Baik, baik Bu Yuli, pertanyaan saya harapan dengan apa yang juga dilakukan di SD PGRI Denpasar ini sendiri, Bu? Oke, baik. Kalau untuk harapan saya untuk di SD PGRI agar apa program yang sudah kita jalankan, yang sudah kita laksanakan ini terus berlanjut, tidak hanya di sekolah saja, tetapi anak-anak juga melanjutkannya di sekolah, di rumah maupun di masyarakatnya. Seperti itu. Apa yang dikatakan sama Pak Teddy tadi juga saya sangat setuju ya. Programnya itu simple tapi tetap terlaksana gitu, berkelanjutan daripada programnya itu wah tetapi stuck hanya sampai di sana saja. Nah, mungkin itu aja menurut saya. Dan walaupun seperti kata Pak Dedi bisa saja ke tempat yang lainnya dan Ibu juga bisa berpindah ke tempat lain, tetapi program ini tetap akan berlanjut, Bu. Harapannya? Iya, betul. Kalau misalnya pun saya tidak di SD PGRI itu lagi tadi, jadi program yang sudah kita laksanakan bersama ini tetap akan terlaksana, tetap akan jalan sesuai dengan harapan kita bersama tentunya. Baik, saya ke Bu Foni dengan hasil dari EcoBreed, kemudian EcoEnzyme yang dilakukan, ini waktu saya TK nggak pernah bikin isunya beda kali ya, waktu TK dulu ya. Bapak TK isunya nggak sama dengan sekarang. Enggak ya kali ya, isunya beda-beda. Ibu, ini kan anak-anak juga sangat luar biasa sekali bisa mengenal. Wah, sekarang bisa tahu namanya EcoBreed, kemudian EcoEnzyme, kemudian orang tua juga pasti mendukung program-program yang dilakukan di TK Tunas Harapan ini sendiri, Ibu. Dan harapan Ibu dengan program yang dilakukan di TK Tunas Harapan ini sendiri, seperti apa Ibu ke depannya? Harapan saya dan harapan teman-teman kita ya, semua guru-guru TK lah saya rasa ya. Jadi apa yang kami tanamkan di TK itu bisa berkelanjutan, Pak. Itu harapannya. Berkelanjutan di jenjang lebih tinggi tentu saja ya, di SD seperti harapan Bapak dan Ibu Yuli juga ya. Itu berkelanjutan di SD dan kebiasaan baik yang sudah ditanamkan, yang sudah terjadi itu tidak putus tetapi berlanjut untuk seterusnya. Dan tidak hanya di sana tapi kami juga mengharapkan orang tua ikut serta, semua masyarakat terlibat ya di dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Karena memang dari mana sih asalnya? Tentu saja tanggung jawab itu ada di kita masing-masing. Sampah itu bermula dari dapur kita ya. Jadi sumbernya itu adalah di dapur. Jadi benar, jadi harus dikelola dari sumbernya. Kalau dari sumbernya, kalau setiap kita itu bisa mengelola sampah yang ada di rumah kita masing-masing, saya rasa isu-isu tentang sampah yang saat ini sedang merebak itu akan bisa segera ditangani. Ya, begitu. Bisa dikatakan ini edukasi penanaman karakter peduli lingkungan sejak dini dilakukan. Benar, kalau kami di pendidikan anak usia dini, kami berharap karakter akan cinta lingkungan itu sudah terbentuk pada saat anak-anak ada bersama-sama kami 3 atau 2 tahun bersama dengan kami. Kemudian juga ada program Save the Children, anak harus diajarkan memilah sampah sejak dini. Betul, itu juga ada, anak-anak juga diajarkan untuk bisa memilah seperti saya katakan tadi dari awal, mereka mengenal mana sampah organik dan mana yang sampah non-organik dan bagaimana cara mengelola sampah tersebut. Baik, kita harapkan ya Bu ya, penanaman karakter peduli lingkungan sejak dini yang dilakukan baik di TK Tunas Harapan, kemudian SD PGRI Denpasar dan juga SD Negeri Tonje 2 Tonje niki sendiri yang sebentar lagi dapat penghargaan loh Bapak kita ini sendiri yang luar biasa sekali. Boleh nanti saya berkunjung ya ke sekolah ketiganya nanti ya. Baik, terima kasih. Kita harapkan ini lahir generasi-generasi yang begitu peduli dengan lingkungan khususnya dalam pengelolaan atau penanganan sampah tentunya. Sehingga negeri kita bebas dari sampah tentunya. Saya Made Sekunder Karang, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa, Om Santi, 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 Om.